Anak-anak, selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan membahas topik tentang menentukan pecahan senilai. Sebelum kita ke topik ini, sebelumnya kita sudah mengenal apa itu pecahan, bagaimana pecahan, dan bagaimana menentukan letak pecahan pada garis bilangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menentukan pecahan senilai. Sebelum kita menentukan pecahan senilai, kita harus mengetahui pengertian pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang tidak bernilai 0. Contohnya, pecahan 2/4. Pecahan 2/4 ini, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 2. 2 dikali 2, 4 dikali 2, sama dengan pecahan 4/8. Dan untuk pembagian 2, contohnya 2/4. Pecahan 2/4 ini, pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagikan dengan 2. Kenapa? Karena FPB dari 2 dan 4 adalah 2. Jadi, untuk pembagian 2 dibagi 2, 4 dibagi 2, sama dengan pecahan 1/2. Sehingga pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Nah, kita balik ke topiknya. Yang C, menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai ini ada 3 cara. Cara pertama, menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang garis bilangan. Nah, dari garis bilangan ini kita dapat menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan dengan garis bilangan adalah dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan merupakan model konkret dan model gambar dalam menentukan pecahan senilai. Contohnya, perhatikan garis bilangan berikut. Pada garis bilangan ini terdapat 5 garis bilangan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Garis bilangan pertama 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2. Garis bilangan kedua 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3. Garis bilangan ketiga 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. Garis bilangan keempat 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5. Garis bilangan kelima 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6. Nah, sekarang perhatikan garis putus-putus. Perhatikan, pada garis bilangan 1/3
akan sama, akan sejajar, akan garis putus-putus dengan 2/6. Garis putus-putus inilah yang sama, yang sejajar, yang menandakan bahwa 1/3 akan senilai dengan 2/6. Begitu juga dengan 1/2. 1/2 akan sama senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 3/6. Dan 2/3 akan senilai dengan 4/6. Pecahan 2/2 akan senilai dengan 3/3, 4/4, 5/5, 6/6. Kenapa mereka sama? Kenapa mereka merupakan pecahan senilai? Karena jika 2/2 kita kalikan dengan bilangan 1, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 1, 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, maka dia akan menghasilkan 2/2. Begitu juga dengan 3/3. 3 pembilang dengan penyebut kita kalikan dengan 1, maka 3 kali 1 3, 3 kali 1 3, maka hasilnya 3/3. Begitu juga dengan 4/4, 5/5, 6/6. Nah, contoh berikutnya 4/3 senilai dengan 8/6. Kenapa dibilang senilai? Perhatikan, pembilangnya 4, penyebutnya 3. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya, kita kalikan sama-sama, kita kalikan 2, maka menghasilkan 8/6. 4 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka pecahan 4/3 dengan 8/6 merupakan pecahan senilai. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk kesimpulannya, jika nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, maka pecahan tersebut pecahan senilai. Tadi sudah saya kasih tahu, 1/2 akan senilai dengan 2/4, senilai lagi dengan 3/6. Dari mana jalannya? Pecahan 1/2 jika kita kalikan pembilang dan penyebut sama-sama kali 2, maka dia akan menghasilkan 2/4, pecahan 2/4. Dan 1/2 ini jika kita kalikan pembilang dan penyebut, kita kalikan 3, sama-sama kita kalikan 3, maka hasilnya 3/6. Jadi disimpulkan bahwa 1/2, pecahan 1/2 sama dengan pecahan 2/4 sama dengan pecahan 3/6. 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Nah, cara yang kedua menentukan pecahan senilai dengan gambar. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut yang pertama, 1 persegi panjang ini jika kita bagikan 2 dan satu daerah kita arsir, maka dinamakan pecahan 1/2. Karena 1 ini pembilang, 2 ini penyebut. Sudah? Dan daerah yang diarsir
melambangkan 1 dan banyaknya daerah persegi panjang ini ada 2, maka dia penyebutnya 2. Maka gambar yang ini dinamakan pecahan 1/2. Perhatikan, jika bangun persegi panjang yang kedua, jika bangun persegi panjang ini kita bagi dengan 4 bagian dan diarsir 2 bagian, maka pecahan ini 2/4. Gambar yang ketiga, 1 persegi panjang kita bagikan menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Sudah? Dan yang diarsir 3 bagian, 1, 2, 3. Jumlah keseluruhan bangun itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pada gambar yang ketiga merupakan pecahan 3/6. Dari daerah persegi panjang yang terdapat pada gambar dibagi menjadi beberapa bagian yang sama, maka luas daerah masing-masing pada gambar tersebut merupakan pecahan senilai 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8 senilai dengan 6/12. Kenapa? Yang pertama, 1/2 kita kalikan pembilang dan penyebutnya, kita kalikan sama-sama, kita kalikan 2, maka hasilnya 2/4. 1/2 kita kalikan sama-sama pembilang dan penyebutnya 3, maka hasilnya 3/6. 1/2 jika kita kalikan pembilang dan penyebutnya kita kalikan 4, maka hasilnya 4/8. Terbuktilah dia bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6 senilai dengan 4/8 dan mereka dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya yang sama. Inilah dia contoh menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar. Nah, kita masuk yang ketiga, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama, dengan cara mengalihkan. Menentukan pecahan senilai dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Rumusnya A/B sama dengan A kali P. P ini dinamakan bilangannya yang sama. Perhatikan, A pembilang, B penyebut, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Sama-sama kita kalikan dengan P. Contoh ke dalam bentuk angka, pecahan 3/5. Pembilang dan penyebutnya kalikan dengan bilangan yang sama. Sama-sama pecahan 3/5 ini kita kalikan dengan bilangan 2. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka pecahan 3/5 senilai dengan
6/10. Kenapa? Karena sama-sama kita kalikan dengan bilangan 2. Pembilang dan penyebut sama-sama kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Yang B, dengan cara membagi. Menentukan pecahan senilai dengan cara membagikan, yaitu membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan FPB dari A dan B. FPB kita akan mereview kembali. FPB adalah faktor persekutuan terbesar, tapi yang diambil adalah pangkat terkecil. Untuk rumus pembagian, A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N. Nah, A per B inilah dia pembilang dan B ini penyebut. Dan N ini pembagi bilangan. Pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan N. Contoh ke dalam bentuk angka. Yang pertama, pecahan 8/12. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan FPB dari 8 dan 12. FPB 8 dan 12 adalah 4. Sebelumnya kan sudah mempelajari tentang FPB. Nah, untuk membagi bilangan kita buat dengan cara FPB-nya. FPB dari pembilang dan penyebutnya. FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Maka 8/12 sama-sama kita bagikan dengan FPB-nya, yaitu 4. 8 dibagi 4, 2. 12 dibagi 4, 3. Jadi pecahan 8/12 senilai dengan pecahan 2/3. Nah, misulangin kembali. Menentukan pecahan senilai itu bisa dengan tiga cara, yaitu menentukan pecahan senilai dengan garis bilangan, menentukan pecahan senilai dengan gambar, menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Mudah-mudahan dengan video ini kamu bisa memahaminya dan mengerti bagaimana cara menentukan pecahan senilai tersebut. Terima kasih.